Halo MotoGP lovers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Juga tonton terus video-video menarik dari channel Zona Balap ya. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Tim Yamaha dan Ducati WSBK tiba di Lombok. Kru dan pembalap pada ajang World Superbike atau WSBK yang bakal berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akhir pekan ini mulai berdatangan. Ya, kru maupun pembalap WSBK mulai tiba di Bandara Lombok, kata Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Arif Haryanto di Praia, Rabu kemarin. Para kru dan pembalap itu tiba di Lombok setelah sebelumnya dikarantina di Jakarta selama 3 hari sesuai dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Informasi mereka datang secara bergelombang, katanya. Dari beberapa tim yang akan membalap di sirkuit Pertamina Mandalika tersebut, baru 2 tim yang datang yakni tim Yamaha dan Ducati. Setelah selesai pemeriksaan kesehatan di Bandara Lombok, mereka langsung menuju tempat penginapan. Baru tim Yamaha dan Ducati yang datang, tim lainnya datang secara bertahap, katanya. Sebelumnya, Direktur Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Happy Kaharinto, di Praia mengatakan ratusan kru dan pembalap yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Pertamina Internasional, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah tiba di Indonesia. Sebanyak 640 kru dan pembalap IATC maupun WSBK telah masuk di Indonesia, katanya. Ia mengatakan ratusan kru dan pembalap pada ajang balap motor tersebut saat ini masih dikarantina di Jakarta selama 3 hari. Selanjutnya, setelah selesai dikarantina dan dinyatakan negatif hasil tes COVID-19, baru dibawa terbang menuju Bandara Lombok secara bergelombang. Setelah selesai karantina, baru mereka menuju Lombok dan datang secara bergelombang. Sebelum balapan, mereka telah tiba di Lombok, katanya. Sementara itu, untuk logistik kebutuhan ajang balap motor itu telah tiba di Bandara Lombok dibawa menggunakan pesawat kargo Boeing 777 Freighter milik maskapai Qatar Airways yang terbang langsung dari Doha. Untuk logistik yang bersifat liquid akan dibawa melalui jalur transportasi air, kata Happy. Di sisi lain, pembalap WSBK Toprak Fresketiogol enggan terlena pesona sirkuit Mandalika. Toprak Fresketiogol sudah tiba di Indonesia. Pembalap asal Turki itu tidak sabar ingin menjajal sirkuit Mandalika pada seri penutup World Superbike Championship atau WSBK akhir pekan ini. Fresketiogol saat ini adalah pimpinan klasemen balap dengan selisih 30 poin dari rival terdekatnya, Jonathan Rea. Balapan akan berlangsung pada 19 sampai 21 November 2021 mendatang. Saya senang sudah berada di Indonesia, selalu jadi hal menarik datang ke trek baru, kata Toprak Fresketiogol seperti dilansir dari Crash.net. Saya sudah lihat sejumlah foto dan video dari tata letak sirkuitnya dan sepertinya bakal menyenangkan berkendara di sana, beber pembalap Yamaha itu. Meski terpesona dengan keindahan sirkuit Mandalika, Fresketiogol sadar kedatangannya ke Lombok bukan untuk liburan. Dia harus tetap fokus kepada balapan yang sudah memasuki seri penentuan. Pembangunan sirkuit Mandalika untuk MotoGP Indonesia hampir 50%. Fresketiogol memang unggul 30 poin dari Rea yang sudah 6 kali menjadi juara dunia. Namun, masih ada 62 poin yang bakal diperebutkan dalam 3 race pada seri penutupan di Mandalika. Ini adalah musim yang hebat dengan banyak pertarungan besar, banyak kemenangan. Sekarang kami memiliki 3 peluang lagi untuk bertarung lagi untuk menang. Dan kami akan bekerja di setiap sesi untuk menemukan setup terbaik untuk balapan dan selalu meningkat, kata pria berusia 25 tahun itu. Ide saya hanya ini, berusaha menang dan menikmati balapan. Setelah itu barulah melihat hasil akhir. Tapi fokus saya selalu sama, bertarung balapan demi balapan. Fresketiogol menambahkan, pencapaian Fresketiogol musim ini, Fresketiogol sudah memetik 13 kemenangan dari 35 kali balapan. Sementara Rea bersama Kawasaki memenangkan 11 balapan. Baik Fresketiogol maupun Rea sama-sama 28 kali naik podium. Sirkuit Mandalika yang mengusung nama resmi Pertamina Mandalika International Series Circuit merupakan trek baru bagi ajang WSBK. Lintasan jalan raya sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan tersebut berada di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Tidak hanya menghadirkan sirkuit dengan tata letak yang memukau, sirkuit Mandalika yang menelan biaya 1,3 triliun rupiah ini juga dikelilingi panorama pemandangan alam yang menyejukkan mata. Marshall Korang Asia Talent Cup Mandalika dibatalkan. Balapan Asia Talent Cup yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, kabarnya telah dibatalkan karena kurangnya petugas Marshall. Asia Talent Cup atau ATC 2021 direncanakan sebagai ajang balap internasional pertama yang akan menjajal sirkuit Mandalika. Ajang ini sedianya digelar pada Minggu, 14 November 2021 siang hari waktu Indonesia Barat. Namun beredar kabar bahwa race 1 dan race 2 ATC 2021 telah resmi dibatalkan.
Hal ini diketahui melalui unggahan JP Racing Indonesia yang mengunggah video live saat salah satu media di Lombok. Berdasarkan informasi dari Rock FM Lombok, balapan harus dibatalkan karena jumlah marshal tidak memenuhi syarat minimal, tulis JP Racing Indonesia. Menurut aturan setidaknya harus ada 8 marshal yang bertugas di setiap pos. Marshal bertanggung jawab mengawali jalannya balapan dan mempersiapkan seandainya terjadi insiden atau tabrakan. Sebelumnya ATC juga menyatakan bahwa race 1 dan race 2 di Mandalika pekan ini tidak akan disiarkan dimanapun karena masalah teknis. Bahkan hingga pukul 11:51 waktu Indonesia Barat, pembalap sejatinya sudah siap di garis start dan siap memulai balapan. Namun secara mendadak mereka diminta kembali ke garasi karena balapan batal digelar. Hingga berita ini diturunkan, pihak SC Talent Cup atau Mandalika Grand Prix Association atau MGPA belum memberikan pernyataan resmi terkait batalnya ATC 2021 di Mandalika. Indonesia punya 4 wakil di Asia Talent Cup. Di ajang Asia Talent Cup 2021 ini, Indonesia sejatinya akan diwakili oleh 6 pembalap binaan PT Astra Honda Motor atau AHM. 4 pembalap utama diantaranya Fadila Arbi Aditama 16 tahun, Helian Dandi 15 tahun, Asrian Dio 16 tahun dan Herjun Anna Firdaus 17 tahun. Sedangkan 2 pembalap lainnya datang dengan mengantongi wildcard, yaitu Veda Ega Pratama 12 tahun dan Reikat Yusuf Fadilah 13 tahun. Keduanya adalah pembalap binaan Astra Honda Racing School. Di sisi lain, Gubernur NTB, Akwi Marshall Mandalika belum siap. 2 balapan ATC Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit terpaksa dibatalkan lantaran jumlah marshal tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam regulasi Standards of Circuits. Dalam rilis resmi pers Minggu 14 November 2021, Asia Talent Cup menyatakan bahwa pembatalan Asia Talent Cup dijadwalkan ulang menjadi 19-21 November, dengan 4 balapan dijadwalkan akan digelar. Melalui unggahan tulisan di akun media sosial Facebook, Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul buka suara perihal masalah kekurangan marshal. Rupanya hanya 4 orang yang bertugas di setiap pos, bukan berjumlah 8. Kemarin kita senang banget karena Presiden sudah meresmikan sirkuit Mandalika, kita yang luar biasa, tulisnya. Bahkan, banyak dari kita yang terharu. Kemarin menyaksikan pembalap-pembalap junior MotoGP telah menjajal sirkuit Mandalika kita di ajang SC Talent Cup atau ATC. ATC memang diselenggarakan tanggal 12-14 November ini. Hari ini banyak yang antusias ingin menyaksikan race ATC, tapi nggak jadi karena marshal kita belum dirasakan siap menurut standar safety dari Dorna. Ada terlambat angkat bendera dan lain-lain. Walau kecewa karena nggak jadi lihat race-nya, perlu juga dilihat sisi positif atau ambil hikmahnya. Sehingga ketika penyelenggaraan WSBK minggu depan dan penyelenggaraan MotoGP, kita sudah benar-benar siap. Menjadi marshal balapan kelihatan sepele dan sederhana, tapi kalau salah bisa fatal akibatnya. Masih ada waktu seminggu lagi untuk memperbaiki yang kurang-kurang. Setiap langkah awal pasti ada kesalahan-kesalahan, karena kadang dengan kesalahan-kesalahanlah kita dipaksa belajar dan berubah. Lebih lanjut, Bang Zul mengungkapkan bahwa tugas menjadi marshal rupanya tidak semudah yang terlihat, dan bukan hanya sekedar mengangkat bendera. Dikarenakan tidak ingin mengambil risiko yang bisa membahayakan keselamatan para pembalap, penyelenggara memutuskan untuk menjadwalkan ulang balapan Asia Talent Cup menjadi pekan depan. Marshal kita harus lebih responsif, karena ini mungkin pertama. Ada kekeliruan seperti misalnya sudah harus angkat bendera, mereka belum angkat. Ini kan menyangkut keselamatan, kata Bang Zul melansir dari media lokal Lombok Insider. Serba salah juga ya, kita ingin mengakomodir masyarakat. Kita ingin mengakomodir masyarakat sekitar untuk jadi marshal, ternyata melatihnya perlu waktu dan tidak semudah itu.